Megawati Soekarno Putri dibuat malu oleh seorang Prabowo Subianto. Dibuat malu nih sama Pak Presiden kita. Kali ini kita bicara soal hal yang lagi rame teman-teman, soal korupsi tentunya. Dan ada beberapa hal menarik kalau kita bicara soal korupsi ya teman-teman ya. Itu ada statementnya Ibu Mega yang sempat mencuri perhatian publik, yang mana dia menyamakan dirinya dengan Pak Prabowo Subianto. Padahal kalau kita melihat nih, beliau dengan Pak Prabowo itu ibarat langit dengan bumi. Beda banget. Dan kali ini nih, kita akan lebih tahu lagi. Aku akan nunjukin ke kalian seberapa bedanya antara Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Liga Korupsi Indonesia sejatinya adalah Liga Membongkar Korupsi Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi di seluruh BUMN dan lembaga negara. Dengan tegas, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan melawan korupsi tanpa pandang bulu, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Komitmen ini bukan sekadar janji. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo, sebanyak 28 koruptor telah ditangkap dan 3,1 triliun rupiah uang negara berhasil diselamatkan. Kasus korupsi besar di BUMN pun terus diungkap, seperti korupsi di ASDP dan Pertamina yang merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Salut atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran dalam upaya sapu bersih koruptor. Pemerintah tidak akan berhenti di sini. Ayo jadi bagian dari perubahan. Korupsi hanya bisa diberantas kalau kita ikut peduli. Sebarkan informasi, pantau perkembangan, dan lawan praktik korupsi di sekitar kita. Tuh ya kan teman-teman, ini masalah korupsi memang di Indonesia ini bisa dikatakan hal yang sangat urgent sekali untuk segera diselesaikan teman-teman. Soal korupsi sudah merajalela gitu kan. Terus untungnya kita punya presiden yang sangat tegas gitu ya, yang selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi. Bahkan komitmen ini sudah dibawa Pak Prabowo Subianto dari dulu, sewaktu Pak Prabowo pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden. Berarti sudah lama teman-teman, dan konsistennya tuh sampai hari ini ketika Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Problem negara tebang pilih dalam berantas para penjahat. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdiji dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap? Hanya mencatut promosi judi online. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar, kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Saya meyakini kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran, memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional. Ini cuma kabinet bagi-bagi kekuasaan. Ini pandangan negatif orang ketika menilai sosoknya Pak Prabowo Subianto teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut perbedaannya, sebelum kita menuju ke perbedaan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo dalam hal korupsi teman-teman, ini kita harus membahas ini dulu. Jadi orang-orang itu tidak sedikit yang berpandangan negatif ke Pak Prabowo Subianto yang menilai pemerintah itu tebang pilih dalam memberantas kasus korupsi atau memberantas para penjahat gitu. Coba tebang pilihnya yang kayak gimana? Kita melihat sejauh kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto, masih 100 hari lebih teman-teman ya. Ini kita sudah melihat bagaimana komitmennya berjalan. Dan aku rasa ini Pak Prabowo tidak tebang pilih. Contohnya apa? Ini nih, ada contoh yang menunjukkan Pak Prabowo Subianto bukan orang yang tebang pilih dalam menegakkan hukum di Indonesia. Nih dia. Jadi KPK sita aset 8,1 miliar milik legislator Gerindra Anwar Sadat. Nah, kenapa tadi aku bilang ini salah satu contohnya? Jelas ini bukan kabar baik teman-teman, bukan kabar yang menggembirakan bukan. Tapi baiknya itu baik dari segi komitmennya Pak Prabowo masih berlaku, meskipun itu anggotanya sendiri yang
melakukan tindakan korupsi seperti itu, teman-teman. Ini salah satu contohnya. Dengan adanya KPK yang menangani kasus dari kader Gerindra itu kan sudah kita tahu, oh ternyata Pak Prabowo benar waktu itu. Di waktu beberapa kali ya, Pak Prabowo pernah mengatakan kalau tidak akan tebang pilih, Pak Prabowo tidak akan melindungi kadernya jika nanti memang terkena atau tersandung kasus korupsi. Dan bahkan Pak Prabowo sendiri mengecam kalau sampai ada, awas saja seperti itu. Netizen, aku agak takut nih. Tapi nggak apa-apa lah. Aku hanya mau ngingetin kalau di Gerindra juga ada korupsi. Tapi karena partai penguasa, beritanya dia agak sepi. Nih, KPK sita aset politikus Gerindra Anwar Sadat senilai 8,1 miliar dalam kasus dana hibah Pemprov Jatim. Agak ngeri-ngeri sedap ya ngomongin soal korupsi di Gerindra ini. Tenang. Tapi nggak apa-apa. Sebagai komitmen saya untuk menyuarakan suara mulut netizen, suara rakyat, jadi saya tetap bersuara. Pak Prabowo, Bapak bagus, Bapak keren, Bapak hebat, Bapak komitmen dalam pemberantasan korupsi. Iya. Contohnya kader sendiri, kader Gerindra saja ditangkap, tidak ada ampun, disikat. Bapak Prabowo hebat. Pak, kalau ada koruptor-koruptor lain di partai Bapak, sikat juga, jangan pandang bulu. Bapak itu presiden rakyat Indonesia. Betul. Saya titip, jangan ada kader Gerindra Ini yang statement Pak korupsi. Prabowo waktu itu, Nanti teman-teman. jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi, kita tenang, gue kejar lo sampai di mana? Tuh, gue kejar lo sampai dimanapun tuh katanya. Membahas soal apa sih sebenarnya bedanya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Ini bedanya. Orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Tuh. Pasti perasaan kita sama. Yang satu melindungi, yang satu tidak akan membeda-bedakan Bukan antara sombong. anggotanya dengan Nah. bukan. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Tapi bisa menyamakan Udah diri dengan lama. Pak Prabowo loh. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Tuh, itu statement dari Ibu Megawati ketika waktu itu menanggapi pertemuannya dengan Pak Prabowo Subianto. Pertama, Ibu Mega menekankan sekali lagi kalau hubungannya dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja. Cuma memang lagi pusing aja, banyak kadernya yang bermasalah lah waktu itu. Kedua, Ibu Megawati menyamakan posisinya sebagai ketum dengan posisinya Pak Prabowo sebagai ketum. Dan merasa Pak Prabowo paham juga perasaan dia, perasaan Ibu Ketum ya, ketika melihat para kadernya tersandung kasus. Ini nih, poin kedua ini yang perlu dipertanyakan. Kita kan sudah mendengarkan Pak Prabowo mengatakan hal itu tadi. Kok bisa Ibu Mega mengatakan seperti itu ketika Pak Prabowo saja tegas? Kalau memang bersalah, ya bersalah aja gitu loh. Nggak usah dilindung-lindungi, dan nggak akan dilindung-lindungi. Terbukti dari pengusutan KPK ini tadi. Wow, cuman di era Presiden Prabowo mafia migas disikat abis. Saya mau nanya ini sama Prof. Antoni, ini mengenai migas. Kan mengenai mafia minyak dan gas ini kan sudah lama sekali. Sudah lama. Mulai dari zaman Orde Baru, kemudian masuk ke periodenya Habibie, Gus Dur, Mega, sampai sekarang. Baru sekarang yang namanya orang kan dari dulu sudah tahu. Siapa sih mafia migas itu? Orang tahulah Muhammad Reza Khalid kan gitu. Dari dulu nama itu sudah sangat populer. Disebut sebagai mafia migas kan. Tetapi itu kan hanya jadi wacana, hanya jadi pembicaraan, tapi tidak pernah ada langkah-langkah apa yang harus diambil. Ya kan? Sampai Dahlan Iskan dulu semangat sekali membubarkan Petral kan. Gitu.
menutup petrol. Tapi kan yang namanya mafia kan nggak ada tergantung sama lembaga. Ini kan gerakan-gerakan individual kan. Nah, barulah sekarang pada masa Prabowo ini kita lihat Jaksa Agung itu punya semangat dan keberanian untuk berupaya untuk membongkar mafia migas ini, di mana yang namanya tadi Muhammad Reza Khalid tidak bisa disentuh oleh Jaksa Agung, langsung rumahnya digerebek. Oh iya, yang barusan kemarin ya. Sendiri itu, Prof. Iya. Nah, bagaimana pandangan Prof ini? Iya, saya rasa adalah bahwa di satu sisi kan Prabowo selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi ini. Bahwa ada beberapa yang terakhir ini temuan-temuan yang memang cukup fantastis, ya khususnya di migas. Di migas ini sebetulnya bukan hanya korupsi, Mas. Masalahnya adalah ini penipuan terhadap produk yang harusnya Pertamax lalu memakai Pertalite. Ini kejahatan yang jauh lebih besar. Dioplos dari Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Nah ini teman-teman, kita semakin tahu lagi nih, kita semakin dikasih informasi lagi bagaimana ganasnya Pak Prabowo Subianto. Semakin menjauhkan perbedaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati yang sangat jauh sekarang. Semakin jauh justru. Karena yang satunya melindungi, yang satunya memang menindak tegas sesuai dengan apa yang dilakukan. Mungkin kan Kejagung ini akan memanggil BPK atau mungkin Ahok dipanggil juga diperiksa? Nah, terkait apakah ada pihak-pihak yang akan dipanggil, diperiksa dalam perkara ini, saya kira semua terbuka, ya, sepanjang itu menjadi kebutuhan penyidikan. Nah, jadi kan penyidik tentu dalam rangka membuat terang tindak pidana ini, membuat satu perencanaan, ya, untuk dalam rangka membuat terang tindak pidana, menemukan bukti-bukti, dan tentunya akan diselaraskan dengan unsur-unsur pasal sangkaan, ya. Misalnya kalau unsur barang siapanya, tentu akan dicari bukti-bukti yang bisa menjelaskan unsur barang siapa, unsur melawan hukum, dan seterusnya. Oleh karenanya siapapun, pihak-pihak manapun, ketika penyidik menilai bahwa ini menjadi kebutuhannya, maka bisa saja untuk dipanggil dan diperiksa. Nah, terkait dengan pernyataan yang bersangkutan, apakah ada pihak-pihak tertentu sebenarnya yang terkait dengan perkara ini, maka saya kira ya ini harus diperjelas, ya. Nah, kalau misalnya konteksnya nanti yang bersangkutan harus dipanggil, ya silakan saja sampaikan, ya, karena kami sekarang, penyidik sekarang sedang fokus pada bagaimana perbuatan-perbuatan dari para tersangka ini disesuaikan dengan data-data dokumen, bukti-bukti yang diperoleh, betul-betul bisa menjelaskan itu. Nah, kalau misalnya nanti yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban, tentu kita lihat apakah itu menjadi kebutuhan dari penyidikan. Sejauh ini dari penyidik sudah mengetahui soal ini dan mungkin ada rencana untuk memanggil begitu, karena untuk mengklarifikasi juga terkait dengan pernyataan. Ya, itu yang saya sebutkan, artinya ini kan terus bergulir kan. Nah, bergulir, lalu nanti kita lihat apakah misalnya dari, kalau yang nggak salah kan, apakah statusnya sebagai komisaris dan seterusnya. Jika penyidik merasa perlu dari sisi pengawasannya, nanti kita lihat seperti apa. Kalau kita bicara soal yang lagi ramai teman-teman soal Pertamina, ini memang ada beberapa suara yang mempertanyakan apakah nanti ada pemanggilannya Pak Ahok. Soalnya di rentan waktu yang disebutkan di tahun 2018 sampai 2023, itu di mana Pak Ahok ini sebagai komisaris utamanya Pertamina. Makanya ada pertanyaan tuh, apakah mungkin ini nanti Pak Ahok dipanggil oleh Kejagung seperti itu, dan tadi respon dari Kejagung. Selain itu, Pak Ahok sendiri juga mengatakan siap semisalkan dipanggil oleh Kejagung. Dan bahkan Pak Ahok katanya mau membongkar rekaman rahasia. Rekaman rahasia apa lagi nih? Makanya kalau saya senang, kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti sudah siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis,
Pembelian beras mesti saya, kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai. Menggebu-gebu ya Pak Ahok ya. Kalau masuknya mencampur itu, ini memang permainan tagingan lah. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya, lu udah markup, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di SDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Itu dia respon dari Pak Ahok yang siap untuk dipanggil Kejagung. Tapi yang kemudian bikin banyak orang itu penasaran dan bertanya-tanya juga ke Pak Ahok ya. Kan Pak Ahok itu sudah mundur cukup lama ya dari Pertamina. Kenapa kok baru bersuaranya sekarang gitu loh. Iya, baru bersuara sekarang, terus tidak sesuai dengan yang Pak Ahok itu diceritakan waktu tahun 2024. Jadi kayak ini membantah atau kayak gimana nih konsepnya Pak Ahok, lupa sama omongannya dulu atau kayak gimana gitu loh. Iya teman-teman, ini menarik sekali. Dan menariknya lagi Pak Ahok menyinggung soal rekaman. Katanya tadi setiap rapat itu ada rekamannya. Kayak gimana nih nanti kelanjutannya? Jangan sampai ini kayak Pak Hasto ya, ngakunya punya video yang melibatkan para petinggi negeri dalam kasus korupsi, tapi sampai detik ini tidak dibongkar-bongkar juga. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.